Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah, wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas menjadi buta. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Disimak ya sahabatku. Di dalam dunia sastra Arab, salah satu nama yang tak mungkin terlupakan adalah nama Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal yang hidup pada kurang lebih abad yang ke-8 Masehi. Abu Nawas dikenal karena kecerdasannya, kreativitasnya yang luar biasa, dan humor yang mengundang tawa. Dan karya-karyanya Abu Nawas telah memberikan pengaruh yang luas, tidak hanya dalam sastra, tetapi juga dalam pemikiran dan budaya Arab. Salah satu kisah yang lucu dan menarik untuk disimak yaitu saat Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Selain menarik dan lucu, kisah ini banyak menyimpan hikmah di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan. Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas bersama beberapa orang temannya yang sedang duduk sambil bercerita. Setelah Abu Nawas bersama teman-temannya selesai mengikuti sholat berjamaah, lalu mereka duduk lagi sambil ngopi dan bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan di dalam percakapan, salah satu dari mereka ceritanya menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta tidak pernah berdosa. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, dan karena itulah mata dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat itu dari salah satu temannya tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk mencari dan bertemu dengan orang buta. Abu Nawas mau membuktikan pendapatnya bahwasannya orang buta pun bisa juga berbuat dosa. Abu Nawas pun mempunyai rencana dan menyiapkan satu kantong, lalu mengisi kantong tersebut dengan uang. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas mulai berjalan, dan akhirnya Abu Nawas benar-benar menemukan orang buta. Lalu Abu Nawas memperhatikannya, gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan menggunakan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas langsung saja memulai rencananya untuk berpura-pura menjadi orang buta. Lalu Abu Nawas berjalan sambil membawa tongkat, dan Abu Nawas dengan sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Bruk! Abu Nawas pun pura-pura mengeluh. Aduh, sakit. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Takut ditabrak, ternyata tetap saja ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasih. Duh, sakitnya, kata Abu Nawas. Orang buta itu pun terkejut dan heran saat mendengar keluhan dari orang yang ditabraknya itu. Lalu orang buta itu berkata, Maaf ya, maafkan saya. Saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena saya sungguh-sungguh tak sengaja. Ujar orang buta tersebut menjelaskannya kepada Abu Nawas. Apakah kamu juga buta? Tanya Abu Nawas pura-pura seakan-akan tidak tahu. Iya,
saya buta, peganglah tongkatku ini. Kalau kamu tidak percaya, kalau orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan. Balas orang buta itu meyakinkan Abu Nawas. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat miliknya Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu kita senasib ya, wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Akhirnya kedua orang buta itu pun menyetujui usulan atau ajakan dari Abu Nawas. Lalu mereka berdua berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama untuk mencari rizki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memulai rencananya. Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya milik Abu Nawas itu yang penuh berisi dengan uang dipegangkan dulu kepada si buta. Sementara itu, saat Abu Nawas berpura-pura kencing, Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku si buta itu. Kemudian tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong milik Abu Nawas, hingga terbesit niat jahat di hatinya si buta itu. Wah, isi kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta, pikir si buta sambil tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas pun berpura-pura untuk mencari si buta dan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya Allah, malang benar nasibku hari ini. Tadi saya ditabrak orang buta. Sekarang uang saya dicuri oleh orang buta juga. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini. Ya Allah, biar dia sadar. Setelah itu, dengan jitu Abu Nawas melempar batu tepat ke arah si buta dan persis kena kepalanya. Aduh, aku kena, rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta itu kemanapun si buta pergi. Setelah posisi sudah dekat dengan si buta, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhannya. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu ini pada kepalanya ya Allah. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, aku kena lagi, rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Duh, kasihan sekali orang buta itu. Si buta pun akhirnya jadi panik dan heran. Kenapa doa temannya itu selalu terkabul? Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur dirinya. Lalu si buta itu menghindar lagi dan terus lagi menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap saja mengikutinya. Dan secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi dan lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta. Dan lemparan tersebut selalu tepat mengenai kepalanya.
Duh, pasti sakit sekali kepala si buta itu. Setelah terkena lemparan batu yang secara beruntun, si buta itu sadar dan berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenai dirinya. Si buta pun mulai curiga. Setelah lama berpikir, akhirnya si buta itu mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya itu. Setelah diingat-ingat, barulah si buta itu tersadar bahwa suara orang yang bersamanya adalah suaranya Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas yang mencoba mempermainkanku ini. Antara ingin marah dan merasakan was-was, takut salah kira. Akhirnya si buta itu memberanikan diri untuk berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya berpura-pura buta untuk mempermainkan diriku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong yang berisi uang itu kepada Abu Nawas. Si buta pun jadi menyesal dan malu dengan perilakunya itu. Sementara Abu Nawas pergi pulang sambil tersenyum kegelian, merasa kasihan bercampur dengan kejengkelan. Abu Nawas akhirnya puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta juga dapat berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Pada intinya kita jangan sampai meremehkan dosa, wahai sahabatku. Kejujuran itu harus kita pertahankan dalam keadaan apapun dan di situasi apapun. Kita harus tetap dengan kejujuran. Dengan jujur kita akan merasakan ketenangan. Dan perlu kita ketahui, di saat kita berbohong, maka ketidaktenangan akan menghampiri hidup kita, wahai sahabatku. Kebohongan akan mendatangkan rasa was-was, wahai sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi dan sebagai manusia biasa, wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.